Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ba'athahu Allah basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وترحم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والصبر والتقوى والرضا والصدق في القول والعمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. آمين يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur, kita membuka mata kita, ternyata kita masih diberi hak hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri. Itu masih dalam taraf syukur yang kenikmatan yang masih sifatnya masih duniawi. Tapi ada syukur juga yang ukhrawi, kita masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah iman ini kita jaga, iman ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita memejamkan mata sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazidu wa yanqus. Pernah ketika suatu saat Nabi SAW ditanya oleh sahabat. Jadi sahabat pengajian begini sama Nabi ngomong ya, ceramah, sahabat banyak ini duduk. Salah satu sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau ikut pengajian sampean, saya kalau duduk dekat sampean, itu rasanya hati saya itu enak, adem gitu. Ya, ini wajar ya. Kita melihat Rasulullah saja, melihat wajah Rasulullah itu sudah adem. Ya, jangankan kok orang Muslim ya, musuh itu melihat Rasulullah itu sebetulnya dia mengakui adem lihat Rasulullah. Nah, Anas bin Malik ini mengatakan, kalau aku ikut pengajianmu ya Rasulullah, dekat dengan engkau, rasanya hatiku dingin dan aku rasanya tidak ingat dengan dunia sama sekali. Yang aku ingat hanya Allah, Rasul, Allah, Rasul, Allah, Rasul, akhirat, itu saja yang aku ingat. Lain tidak. Ya, ini bisa kita maklumi kalau seperti ini. Kalau kita dengan dekat dengan orang yang soleh saja, orang ahli ibadah, mungkin kita rasanya dingin. Makanya kita disuruh dekat dengan orang ahli ibadah. Itu apa? Kita kena radiasi, Pak. Radiasi apa? Radiasi ampunan. Orang yang soleh itu mesti doakan sekitarnya itu ampunan. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma ighfirlil muslimina wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati.
Nah, yang mati saja didoakan, yang tidur didoakan oleh yang soleh, gitu ya. Maka Nabi Anas bin Malik ketika ngomong begitu itu maklum. Ketika dekat dengan Nabi, dia sudah tak seakan-akan tidak ingat dunia, ingatnya dengan Allah dan Rasulullah dan akhirat sudah. Tapi ya Rasulullah, nah ini tetapinya ini, Bapak. Ketika aku pulang di rumah, setelah pengajian kan mesti pulang di rumah, maksudnya nggak pakai pulang, mesti pulang ke rumah. Aku ketemu dengan anak istriku, guyon sama anak istriku, ya kumpul guyon makan bareng. Apalagi kalau sudah suami istri tidur dalam kamar, ya Allah, rasanya kualik. Yang tadinya nggak ingat dunia, jadi ingatnya sama istriku terus kalau pada waktu di dalam kamar. Ini kan sudah kawin semua ya. Nah, itu gimana ya Rasulullah? Saya rasanya jadi lali sama Allah, saya jadi lupa sama Allah. Ya saya ingat kenikmatan ketika saya sama istri saya di dalam kamar, kumpul sama anak-anak saya, makan bareng. Seakan-akan yang tadi itu lupa, saya jadi ingat kebahagiaan dunia seperti ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hei Anas bin Malik, kalau kamu bisa mempertahankan jiwamu, hatimu selalu ingat kepada Allah di setiap saat, baik itu ketika kumpul dengan keluarga, seperti kalau sholat begini selalu mesti ingat kepada Allah ya. Kalau sholat begini ingatnya kepada Allah, ingatnya kepada akhirat, wajar. Tapi ketika kumpul di keluarga bersama istri kok masih tetap ingatnya kepada Allah terus, maka malaikat akan angkat topi, dia akan hormat sama kamu, kamu akan disalami sama malaikat. Artinya apa? Malaikat salut luar biasa kepada orang yang selalu ingat hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang memang mempunyai kedudukan luar biasa. Perlu saya jelaskan di sini sedikit. Ada makhluk Allah itu dia diciptakan oleh Allah dengan akal pikirannya tok, nafsu tidak punya. Dia tidak punya nafsu, ya, tidak punya daya kreativitas, tidak punya. Ya, dia punya cuma pikiran tok, ya, dan selalu tunduk apa katanya Allah. Dia adalah malaikat. Dia terbuat dari cahaya, dari nur. Ya. Jadi kalau malaikat tidak berbuat dosa, itu wajar Bapak Ibu. Malaikat tidak berbuat dosa itu nggak istimewa, wajar. Dia nggak punya nafsu kok, ya, wajar seperti itu. Tapi ada satu makhluk Allah juga di sisi lain, dia punyanya cuma nafsu kok. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu kawin, gitu toh. Gak punya akal pikiran. Hidupnya pokoknya seputar makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin, terus begitu. Gak punya akal pikiran. Insting punya. Ya, kalau makhluk seperti ini berbuat salah, wajar. Dan sangat bisa diterima akal makhluk seperti ini. Kenapa? Hidupnya nafsu tok. Ya, ini namanya hewan, yaitu golongan hewan atau binatang. Di sisi lain Allah juga menciptakan makhluk yang punya akal, punya pikiran, dan juga punya nafsu. Ya, jadi dia nafsu ini cenderung innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong seseorang dalam apa? Dalam keburukan. Ya. Kecuali nafsu itu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau ada makhluk mempunyai nafsu kemudian mempunyai pikiran, makhluk ini bisa berbuat salah, tetapi dia juga bisa kembali menjadi sesuatu yang baik, pada sesuatu yang baik. Nah, makhluk ini namanya manusia. Ya, manusia hidupnya kok nafsu tok, gitu ya. Ini bukan manusia berarti. Berarti kebun. Ya, sampean tahu kambing? Ya, kambing itu kalau lihat rumput itu dia nggak akan tanya ini rumputnya siapa, pokoknya dimakan. Rumputnya tetangga atau rumputnya siapa, nggak peduli, dan dimakan. Terus kambingnya dimarahin, itu salah yang marahin.
kambing kok. Ya, sapi makan rumputnya orang lain, tidak salah sapi. Ya. Tapi kalau manusia itu diberi oleh Allah nafsu, juga diberi oleh Allah akal untuk mengendalikan nafsunya. Jadi kalau manusia berbuat salah, itu sebetulnya juga wajar. Kalau manusia berbuat baik, itu hidayah dari Allah, itu juga wajar. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Maka Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un. Semua anak keturunan Adam itu semuanya tanpa kecuali itu selalu berbuat salah. Nabi kita bisa salah enggak? Nabi kita juga bisa salah. Tetapi kesalahannya Rasulullah SAW itu sebagai contoh untuk umatnya. Nabi Ibrahim pernah salah? Pernah. Nabi Musa pernah salah? Pernah. Nabi Musa makanya dia gak mau memberikan syafaat karena pernah salah. Nempelin salah seorang dari dua orang, satunya Bani Israel, satunya bukan Bani Israel. Itu berkelahi, ada masalah, suatu masalah berkelahi. Nabi Musa nangai. Nah, karena ini Bani Israel dibela sama Nabi Musa, yang bukan Bani Israel ditempelin sama Nabi Musa. Nah, nempelinnya Nabi Musa ini mati ini orang. Ditempelin sama Nabi Musa, plek mati, nggak bangun. Nah, Nabi Musa karena hal itu saja dia ketika di hari kiamat dia dimintai syafaat oleh manusia pada saat itu, beliau menangis. Beliau nggak mampu memberikan syafaat, malu kepada Allah. Artinya Nabi Musa pernah berbuat salah. Nabi kita pernah salah nggak? Pernah Nabi salah. Tapi Nabi kesalahannya Nabi jangan disamakan dengan kita. Nabi kita salah itu maksum. Dan Nabi kita kalau salah itu pasti akan turun ayat. Contoh Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan senangnya minum madu, ya, minum madu. Ini kesenangannya Nabi madu. Suatu saat Nabi ini habis minum madu gitu, kumpul sama istrinya yang bernama Sofia binti Huyai. Sofia ini dulu Yahudi. Dia mau masuk Islam kalau dikawin sama Rasulullah. Akhirnya dikawin sama Rasulullah, masuk Islam. Orangnya ayu banget gitu, Sofia. Ini bikin Aisyah, ya namanya perempuan itu nggak bisa dibohongi, mesti ada sifat cemburu. Ya, ibu-ibu kalau bapak-bapak ngelirik orang lain mesti kan cemburu. Ya, itu wajar, bisa dimaklumi. Itu Sofia ketika Nabi kumpul sama Sofia, ngomong-ngomong sama Sofia. Sofia mengatakan, Rasulullah, kok mulutnya bau banget kan? Habis makan apa ini? Nah, kalau kita kan makannya pete, jengkol ya, berambang. Itu Nabi mengatakan, wah, aku habis minum madu, makanya kok bau banget katanya. Nah, Nabi terus kemudian kalau begitu, mulai sekarang madu aku haramkan. Nabi mengatakan kalau begitu, Nabi mengatakan kalau begitu aku haramkan madu saat ini. Maka turun surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepadamu? Kenapa barang yang sudah halal Allah halalkan kok kamu haramkan? Itu ya apa? Hanya kamu ingin menyenangkan hati istrimu saja. Tabtaghi mardata azwajik. Hanya kamu ingin menyenangkan hati istrimu saja. Wallahu ghafurur rahim. Tapi gak apa-apa, Allah mengampuni. Allah ghafurur rahim. Yang haram, yang tadi diharamkan dicabut sama Nabi, kemudian dihalalkan oleh Nabi. Ini berarti Nabi salah enggak? Nabi juga bisa salah. Tetapi jangan disamakan salahnya Nabi dengan kita, beda. Nabi salahnya Nabi itu maksud. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak keturunan Adam itu semuanya berbuat salah. Ya, wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa begitu ya. Kalau kita berbuat salah, khilaf dosa,
maka sebaik-baiknya orang yang berbuat salah dan dosa itu orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia salah, wajar manusia. Jadi kalau bapak-bapak diingatkan, oh maaf Pak, tadi itu kok misalnya tadi kok sholatnya kok imamnya belum rukuk sudah rukuk, imamnya baru Allah sholat sujud atau sampai bawah. Ada nggak seperti itu? Banyak ya. Saya sering lihat Pak, imamnya baru Allah sholat atau sudah sampai bawah. Tidak boleh. Kalau tidak diumum itu banyak orang seperti itu. Dan anehnya orang seperti itu kadang ditegur, dinasihati tidak mau. Hati-hati ya. Nanti pada hari kiamat katanya Nabi, orang itu kondisinya manusia berbeda-beda. Ya, ada yang wujuhu yauma idzin musfirah, ada yang wajahnya berseri-seri. Ya, kayak kita ini mudah-mudahan kita seperti itu. Amin. Ya, dhahikatun mustabsyirah. Tertawa lebar dia. Orang lain pada ketakutan, dia tertawa lebar. Dhahikatun mustabsyirah. Ya, senang ketawa luar biasa. Ya. Tetapi pada sisi yang lain ada manusia yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ini saya nggak melanjutkan karena agak panjang siapa orang seperti itu. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah badannya manusia, kepalanya kepala keledai. Siapa itu? Orang yang selalu mendahului imam ketika sholat, atau imam baru cepet-cepetan, atau balapan sama imam. Nah ini nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah badannya manusia, kepalanya keledai. Ada yang mengatakan kepalanya kepala kuda. Ustaz, sholat kok malah busuk masuk neraka? Iya sholatnya nggak ikuti aturan. Nah itu nggak boleh. Wudhu saja kita nggak ngikuti aturan, kita bisa masuk neraka. Wudhu mestinya kan sampai siku ke atas ya, siku kena. Ada orang yang cuma sikunya nggak kena, ya Allah. Saya pernah tanya orang ini, sampai wudhu kayak begini mulai kapan? Ya dari dulu saja kalau wudhu begini, ya Allah saya nemes gitu loh lihat orang begini. Kenapa? Ya dari dulu sampai sekarang ya sholatnya nggak diterima sama Allah. Jadi kalau wudhu kita nggak benar, taruhannya itu sholat kita batal. Oh, sholat kita yang tahu hanya Allah. Ya tahu. Memang Allah yang tahu, tapi diberitahukan oleh Rasulullah SAW jangan sampai sholat kita salah, sehingga kita sholatnya kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wudhu yang benar. Nah, orang kalau wudhunya nggak benar, batas-batas wudhu mestinya kena air, wudhu nggak kena. Misalnya kaki sebatas mata kaki, kok nggak sama? Di atas mata kaki semakin tinggi semakin bagus, karena nanti air wudhu itu yang mengenai batas, melebihi batas. Nanti pada hari kiamat akan bercahaya. Dan Rasulullah tahu, oh ini umatku, oh ini umatku ini sudah apa? Wajahnya bercahaya. Tapi kalau wudhu cuma dikepil aja, piur kan ada loh. Terus untuk kepala itu diusapkan gini kembali telinga. Ada yang kepala cuma yang dikasih jambulnya tuh. Ya, orang seperti ini nanti pada hari kiamat, maaf ya, nanti akan belang-belang. Sehingga Nabi melihat begini, waduh orang ini belang-belang, wudhunya nggak benar. Nah ini jangan sampai kita terjadi seperti itu. Ya, nah sebaik-baik manusia yang berbuat dosa itu segera dia bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kita dinasihati orang lain, alhamdulillah masih ada yang mau nasihati kita. Oh saya ustaz kok nggak boleh ada nasihati saya. Lu siapa bilang ustaz nggak boleh ada nasihati? Ustaz itu juga bisa salah manusia kok. Ya, jadi bapak-bapak, ibu kalau lihat saya di jalan atau apa mungkin saya berbuat salah, silakan ditegur, dinasihati, nggak apa-apa. Bapak-bapak sesama jamaah ada yang salah, ditegur, dinasihati. Kita ini setiap hari mengumpulkan dosa bapak-bapak ibu. Suatu saat saya pernah ditanya sama jamaah saya, Ustaz, kita ini setiap hari nak mengumpulkan dosa. Oh iya, jangankan setiap hari, setiap jam, setiap menit, bisa setiap detik kita ini berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksiat kepada Allah. Macam-macam dosa kita ini. Dan terus nanti pada hari kiamat kita kan dosa kita banyak. Nah, makanya saya teringat dengan hadis Nabi SAW. Ada banyak hadis
yang menerangkan hal-hal yang bisa menggugurkan dosa, bahkan membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan catatan dosanya bukan dosa yang kali berbesar-besar ya, syirik, enggak, bukan syirik, tapi dosa-dosa yang kecil-kecil ya, atau dosa yang tidak memerlukan taubatan nasuha. Ya, kalau dosa yang perlu taubatan nasuha itu syirik, ya, membunuh dan sebagainya. Sini kan ibu-ibu nggak pernah bunuh kan? Nggak, paling bunuh sholat ya. Ya. Makanya ada hadis ya, beberapa hadis yang bisa menggugurkan, menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah." Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi dalam satu hari 100 kali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khutbat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Maka Allah tidak segan-segan menghapuskan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di laut-lautan. Saya ulang ya, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi ya dalam satu hari 100 kali, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali, kira-kira berapa menit? Ya mungkin 1 menit setengah, 1 menit setengah ya. Maka dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, Allah nggak segan-segan akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka pergunakan ibu-ibu ya, bapak, pergunakan waktu kita itu untuk membaca zikir ini, salah satunya ini. Kalau kita berjalan, bapak berjalan menuju masjid atau berjalan kemana, belanja, ibu-ibu belanja, baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, itu bisa. Jadi tidak hanya selesai sholat ya, nanti tanah yang kita pijak itu nanti akan menjadi saksi bahwa kita berzikir di tempatnya dia. Wa innahu ala dzalika lasyadid. Nanti setiap tanah, setiap jengkal yang kita pijak, tempat kita berzikir kepada Allah, nanti dia akan bersaksi kepada Allah bahwa dia juga menyaksikan bahwa kita pernah berjalan di atasnya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai tasbih satu. Hadis yang lain, ini tidak kalah besarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim," atau subhanallah bihamdi, atau subhanallahil azim wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa membaca subhanallahil azim wa bihamdi ya, 1 kali saja ya, maka dia sama dengan menanam pohon surga di pohon kurma di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca subhanallahil azim wa bihamdi, nanam 1 pohon kurma di surga. Subhanallahil azim wa bihamdi, nanam lagi 1 lagi. Subhanallahil azim wa bihamdi, nanam lagi 1 lagi. Kalau 1 hari bisa 100 kali sampai 1000 kali, ya nanamnya semakin banyak ya. Ini bukan masalah nanamnya bu, bapak-bapak, tapi apa? Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu beli perumahan, misalnya di perumahan A atau di Sidoarjo, ya, bapak-bapak, ibu-ibu tinggalnya di sini, ya, tapi nyicil perumahan di Sidoarjo misalnya, nyicil. Berarti perumahan itu punya siapa? Punya sampean kan? Punya kita yang sudah nyicil kan? Tapi orangnya tinggal di sini. Artinya apa? Orang yang membaca zikir ini, dia sudah punya kapling di surga, tapi masih hidup di dunia. Artinya apa? Orang-orang yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi ya setiap hari, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, sama dengan dia menanam 1 pohon kurma di surga. Itu ya sama dengan manusia bumi, manusia yang masih hidup di bumi, tapi sesungguhnya dia masih manusia surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang ini calon-calon penghuni surga. Jadi jangan sampai lupa bahwa Bapak Ibu-ibu, doa ini atau zikir ini selalu kita ucapkan. Ya, pernah di suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai jam berapa? Jam berapa?
Ya. Karena Nabi SAW ada salah seorang sholat di masjid, ya, sholat subuh dia berzikir, ngaji, segala macam. Sholat subuh, zikir, ngaji, sampai waktu syuruk, ya, waktu syuruk, kemudian sholat syuruk 2 rakaat. Setelah sholat syuruk, ngaji lagi ya, ngaji, zikir kepada Allah, diisi ibadah terus. Ini masjidnya sudah sepi, ya, karena zaman Nabi dulu kan terus kerja selesai syuruk, kemudian sholat duha, pulang kerja habis itu kan. Nah, orang ini masih di dalam masjid itu berzikir lagi sampai waktu duha. Waktu duha orang ini sholat duha. Selesai sholat duha, orang ini berzikir lagi, ngaji lagi terus sampai waktu duha. Bayangkan Pak, kok ya betah gitu ya. Ya, terus terang kalau saya nggak kuat gitu. Ya, walaupun ada pekerjaan yang nggak kuat ya sampai segitu ya. Sampai waktu zuhur, Nabi datang ke masjid. Kan waktu zuhur ya, sahabat semua datang ke masjid. Nabi melihat orang itu, loh, sampai ini tadi subuh gitu. Iya, loh kamu dari subuh ke sini tadi. Iya, sampai sekarang. Iya. Jadi habis subuh cerita orangnya, habis subuh saya ngaji, zikir sampai syuruk. Syuruk saya sholat 2 rakaat, ngaji, zikir lagi sampai duha. Duha saya ngaji, zikir lagi sampai zuhur. Kita bisa bayangkan Bu, itu kalau ngaji sudah berapa juz itu? Kalau zikir sudah berapa ribu zikir itu yang dia ucapkan di situ. Kata Nabi SAW apa? Maukah kamu saya kasih amalan? Kalau amalan ini kamu lakukan, itu melebihi amalanmu dari tadi subuh sampai sekarang. Maukah kamu saya beri amalan? Kalau amalan ini kamu amalkan, itu melebihi amalan semua amalanmu yang kamu baca dari subuh sampai sekarang, sampai zuhur. Mau ya Rasulullah? Ucapkan kalimat ini, Subhanallahil azim wa bihamdi, atau Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati, 3 kali. Jadi ibu-ibu kalau habis subuh baca kalimat itu ya, Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati, 3 kali. Maka pahalanya lebih besar daripada orang yang beribadah pada waktu subuh sampai syuruk, sampai sholat syuruk, sampai duha, sholat duha, sampai zuhur. Ya, amalan itu sepele kan, ringan. Insya Allah sampai ucapkan nggak sampai 1 menit selesai. Tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai tasbih ini, saya teringat pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengenai ceritanya Nabi Allah Yunus alaihis salam. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 139. Allah mengatakan, wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu adalah salah satu dari rasul-rasulku. Wa inna Yunus laminal mursalin. Il abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika Nabi Yunus alaihissalam lari dari umatnya, dia naik ke kapal yang sudah penuh muatan. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ini kabur, Bapak Ibu ya. Dia umatnya mokong dikandaninya, ya malah nentang ya. Akhirnya Nabi Yunus ngabur, dia pergi, ditinggal umatnya. Saking mantelnya nggak kuat sama umatnya, ditinggal. Padahal Allah nggak memerintahkan dia untuk meninggal umatnya. Kemudian il-abaqa ilal fulkil mashhun, sampai dia di pinggir laut, kemudian dia ikut kapal. Kapal itu sebetulnya sudah penuh, tapi Nabi Yunus masuk saja. Il-abaqa ilal fulkil mashhun, fasahama fakana minal mudhadhdhin. Ya, kemudian karena penuh di tengah laut, kapal ini oleng. Karena apa? Kelebihan muatan.
Kalau kelebihan muatan itu salah satu harus dilempar, ya. Nah, akhirnya sopo sing dilempar, akhirnya diundi. Ya, fasahama fakana minal mudahadin, diundi semua. Salah satu yang diundi, yang kena undian Nabi Yunus. Subhanallah, Allah yang ngatur. Jadi diluntres, ayo salah satu kudu nyemplung laut, dicemplung laut. Undiannya jatuh ke Nabi Yunus. Bayangkan, dia sebagai seorang nabi diusir dia dari seorang nabi, dia meninggalkan, naik kapal, dia diundi, dan diundi itu dia dilempar ke dalam laut. Berarti dia kan diusir dari kapal. Ya, diusir dari kapal. Apa kata Allah? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia dimakan, dicaplok ikan hut. Ikan hut itu para ahli mengatakan yaitu ikan paus yang besar, paus orca. Nah, namanya paus orca kalau nggak salah, bapak-bapak barangkali ibu yang tahu. Paus orca itu besar sekali, itu sampai berton-ton besarnya. Nah, ketika dia dicaplok, nah ini dia faltaqamahu itu artinya dicaplok tetapi belum masuk ke perut. Jadi masih di rongga mulut. Ya. Nah, paus itu kan atas itu kan untuk nyerap oksigen. Jadi kalau dibuka dia paus itu kan nyembur. Itu untuk ambil nafas. Jadi Nabi Yunus alaihissalam itu di dalam mulut ikan, mulut ya. Ini belum masuk perut tuh ya. Masih di perut, di mulut ya. Itu kan oksigennya dari atas. Jadi suplai oksigennya masih ada. Ya kalau sekarang mungkin kayak di ruangan AC begitu mungkin ya, di dalam mulut itu. Ya. Jadi Nabi Yunus itu belum masuk perut. Taqamahu itu dikemu. Nah, bahasa kita apa? Dikemu itu masuk. Kumur. Ya, tapi mulutnya ikan paus, bukan mulut kita. Berarti mulut itu mulut ikan paus itu ya. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Dia di dalam situ ya, dalam kegelapan. Makanya Nabi Yunus itu min dhulumatin tsalas. Dia dalam 3 kegelapan. 1, gelap di dalam perut, di dalam mulut ikan. Ya, 1. Yang kedua, gelapnya di dalam lautan. Di dalam laut itu masuk ono lampu nih, ada ya. Gelap toh? Yang ketiga, gelapnya malam. 3 gelap. Itu pada malam hari juga. Merasakan malam hari, jadi sudah di dalam mulut ikan, di dalam laut, malam hari. 3 kegelapan sekaligus. Ya. Tapi perhatikan kalimat Allah selanjutnya. Perhatikannya. Falaula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Perhatikan. Seandainya Nabi Yunus ketika di dalam situ ngomong apa Nabi Yunus? Berdoanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Surat Al-Anbiya. Ya. Nabi Yunus ketika dia di dalam mulut ikan itu dia sudah menyadari kesalahannya. Perhatikan ya, kalau kita menyadari kesalahan kita, ya langsung mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Sungguh Maha suci Engkau dan aku ini betul-betul aku ini zalim sama diriku sendiri. Ngakoni kesalahannya. Karena dia bertasbih kepada Allah. Ya, kata Allah apa? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam itu tidak senang bertasbih kepadaku, aku biarkan dia masuk ke dalam perut ikan. Jadi kan tadi masih dalam mulut. Ya. Seandainya dia tidak senang bertasbih kepada Allah, dilep sama ikan masuk ke dalam perut sampai hari kiamat. Perhatikan ya. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya dia tidak mau bertasbih kepadaku sama sekali pada saat itu, aku biarkan dia bleng masuk ke dalam perut ikan.
Paham ya? Karena senang bertasbih kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, ya. Fanabathnahu bil 'ara'i wa huwa saqim. Maka kami keluarkan dia dari perut ikan itu, kami keluarkan dia, kami lemparkan dari mulut ikan itu sampai ke daratan dalam keadaan sakit. Ya, siapa yang nggak sakit di dalam mulutnya ikan, nggak makan, nggak minum beberapa hari, gelap, petang dedet, nggak kita opo-opo, kan gitu ya. Ya, karena selalu bertasbih kepada Allah, maka Allah keluarkan dia dari mulut ikan dalam keadaan sakit. Ini bisa kita pahami ya. Kalau kita punya masalah yang berat, baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang banyak, maka kita akan dilepas oleh Allah dari kesulitan kita. Ini Nabi yang mengatakan begitu. Ya, dikeluarkan dalam keadaan sakit. Apa kalau kemudian dikeluarkan dalam keadaan sakit terus dibiarkan, pokoknya kamu sudah saya selamatkan, sudah sakit biar, pokoknya sudah saya selamatkan. Apa begitu Allah? Enggak. Masih ada lanjutan dari ayat ini. Apa? Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Ya, kami beri dia tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan dari golongan atau jenis labu. Ya, jadi ketika dia sudah diselamatkan oleh Allah, sama Allah masih dikasih buah-buahan. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Kami berikan tumbuh-tumbuhan, kami tumbuhkan buah-buahannya dari jenis labu. Supaya apa? Supaya Nabi Yunus makan. Rasulullah semangka. Orang yang suka membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. dhalimin. Kalau dia punya masalah, dilepaskan oleh Allah masalahnya. Setelah dilepaskan oleh Allah, apa? Beri sama Allah rezeki. Ganti dari ini sudah dilepaskan dari masalah, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari cara yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian setelah Nabi Yunus alaihissalam itu diberi wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin, kemudian diberi makanan dari golongan tumbuhan, yaitu buah-buahan yaitu golongan labu. Ya, ini labu ini macam-macam ya. Bisa walu, ibu kan tahu walu, labu yang besar itu. Semangka itu golongan labu. Makanya Nabi senang semangka. Ya. Ya, setelah itu apa? Wa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa matta'nahum ila hin. Maka setelah itu dia diperintahkan oleh Allah untuk ke kaumnya. Ternyata kaumnya sudah masuk Islam, sudah beriman mi'ati alfin aw yazidun, sekitar 100.000 orang. 100.000 orang bahkan lebih, kata Allah. Aw yazidun, bahkan lebih, bisa lebih. Artinya apa yang tadinya mokong dijadikan sama Allah jadi mau beriman. Ini inti dari bacaan tasbih. Ya. Dan masih banyak mengenai amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa kita. Insya Allah kalau ada kesempatan yang akan datang lain waktu, insya Allah kita sambung. Intinya perbanyak bacaan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ya pas nyambel mulai rombok ya, sambel tasbih Bu, sambil ngomel-ngomel ya. Ini sambelnya pedesnya siji nanti ya, pedesnya lain nanti ya. Pokoknya banyak tasbih sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, termasuk tasbih. Berbanyak tasbih. Dan satu lagi ya, saya lupa. Saya kasih cerita sedikit, agak telat sedikit Bapak ya. Suatu saat ya Nabi SAW cerita ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencabut ruh seorang hamba. Ya, malaikat turun kamu ke bumi, ambil ruh hambaku fulan bin fulan bin fulan bin fulan, ambil. Baik Allah. Malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak mau bermaksiat kepada Allah, tidak pernah ngeyel sama Allah, melaksanakan apa yang jadi perintah Allah. Sedikit dawu berangkat. Tahu sedikit dawu ya? Ya apa katanya Allah, lakukan aja betul. Kemudian datang dia pada seorang hamba si fulan bin fulan ini, diambil ruhnya.
diambil ruh selesai, kemudian malaikat ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dialognya yang menarik itu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apakah sudah kamu ambil ruhnya hambaku? Sudah ya Allah. Ini Allah bertanya itu bukan berarti Allah tuh nggak ngerti ya. Allah tuh maha tahu semua. Tetapi Allah menjadikan malaikat sebagai saksi nanti pada hari kiamat. Makanya Allah tanyakan kepada dia, apakah kamu sudah ngambil ruhnya hambaku? Sudah ya Allah. Ya. Apakah kamu sudah mengambil buah hatinya yang paling dalam? Sudah ya Allah. Perasaannya, hati sanubarinya itu sudah kamu ambil semua. Sudah ya Allah. Sudah bersih, sudah mati bersih. Maka pertanyaan Allah kepada malaikat, madza qala 'abdi? Ketika kamu ambil, dia ngomong apa hambaku tadi? Malaikat ditanya sama Allah, ketika kamu ambil tadi, dia ngomong apa hambaku tadi? Maka malaikat menjawab, hamdaka ya Allah. Hamdaka ya Allah. Dia memujimu ya Allah dengan segala pujian yang ada. Ya subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia memujimu ya Allah. Kemudian dia menghembuskan nafas terakhir, dia kembali kepadamu. Oh begitu? Iya ya Allah. Dia memujimu, kemudian dia mati. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malaikatku, ibnu li 'abdi baitan fil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga, bangunkan sebuah rumah untuk hambaku. Wasammuhu baital hamdi, dan kasih nama rumahnya hambaku itu dengan nama rumahnya orang-orang yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Matinya husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita nanti akan mati dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Sukanya bertasbih, subhanallah, mau mati bertasbih kepada Allah. Ini termasuk orang husnul khotimah. Ustaz katanya kalau orang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Iya benar, betul. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Nah, kalau subhanallah Ustaz, sama. Orang mengucapkan subhanallah itu kalau di hatinya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, kalau di hatinya tidak la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan subhanallah. Ya. Kalau kita selalu bertasbih kepada Allah, nanti kita mau mati, nanti Allah mudahkan mulut kita untuk bertasbih kepada Allah. Ya, kita selalu beristighfar. Nanti kalau kita sudah di pembaringan, kita sudah ketemu malaikat, istighfar kita akan muncul terus. Dan ini bukan sudah nggak pakai akal ya, tapi hatinya yang akan bergerak. Ya, sudah cukup ini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Berbanyak tasbih kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.